Dinamika kehidupan beragama di wilayah pedesaan saat ini memperlihatkan berbagai perubahan. Hal ini bisa diketahui dengan membandingkan kondisi kehidupannya pada saat sekarang dengan masa lalu. Gejala perubahannya tampak pada sarana dan aktivitas keagamaan, serta tingkah laku yang mencerminkan pemahaman dan penghayatan agama bagi pemeluknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya Allah, segala salawat tertuju kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang budiman, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada. Kami bersama kru Jejak Islami sedang berada di Desa Doda, Kecamatan Kinofaro, Kabupaten Sigi, dalam rangka melihat pembangunan Islami di pedesaan. Membangun Islam di pedesaan adalah sebuah misi untuk menunjukkan otentitas Islam sebagai sebuah agama yang terlihat ketika dalam tataran realitas. Islam sejatinya tidak terkontaminasi dengan nilai-nilai atau kepentingan yang berbau politis. Desa Doda adalah sebuah desa kecil di lereng Gunung Gawalise, masuk dalam wilayah Kecamatan Kinofaro, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Desa Doda dihuni sekitar 700 kepala keluarga. Mayoritas penduduk di sini beragama Islam dan bermata pencaharian sebagai pekebun. Maka situasi perkampungan di sini cukup sepi pada pagi sampai sore hari, karena sebagian besar warganya turun ke kebun. Baru pada sore hari menjelang maghrib, situasi Desa Doda mulai ramai setelah warga pulang dari aktivitas berkebun. Kehidupan warga di sini masih terbilang cukup sederhana. Di sana-sini masih terdapat rumah-rumah di atas tebing dengan kondisi seadanya. Di balik kesederhanaannya, Desa Doda menyimpan sejuta pesona keindahan alamnya. Dari ketinggian desa, kita bisa menyaksikan cantiknya panorama kota Palu dengan teluknya. Menurut sejarah, agama Islam masuk di Desa Doda sekitar tahun 50-an, dibawa oleh Puima Tinggila. Beliau adalah murid dari Pue Lasadindi dan guru tua. Sebelum masuknya Islam, masyarakat masih menganut animisme dan dinamisme. Kini, makam Puima Tinggila ada di Desa Doda Dusun 3. Di Desa Doda ini sebelum masuk Islam, masyarakat di Desa Doda ini menganut agama tokoh agama dari sekitar tahun 50-an itu yang bernama itu Pak Tinggila membawa agama di sini dan dialah memimpi masyarakat Doda
menyiarkan agama Islam di Desa Doda ini. Terus pertama dia laksanakan itu pembacaan Al-Quran, dan kedua tata cara salat. Terus dia juga menghimbau masyarakat mengaji antara rumah ke rumah. Nah, justru itu sebelum dia sudah tahu dia semua dia punya murid itu, baru dia minta masyarakat kumpul untuk membangun musalat untuk musalat pertama dan kedua. Baru sudah mahir semua itu, dia punya murid. Jadi yang ketiga dia bangun itu masjid, sampai masjid 4 sampai ini dinamakan masjid ini Nurul Huda. Nurul Huda itu artinya cahaya petunjuk, dia bilang. Jadi itulah dia kami dukung di sini di Doda, karena dia penganut dari tahun 50-an sampai cucunya sekarang. Tingkat religiusitas yang tinggi dari warga pedesaan merupakan salah satu budaya yang wajib dipertahankan dan dipupuk setiap hari, agar kebiasaan-kebiasaan atau budaya tersebut tidak tergerus oleh masuknya budaya asing yang hanya akan melemahkan, bahkan merusak tatanan nilai-nilai budaya Islam. Pendidikan agama Islam yang kuat adalah salah satu benteng dalam memproteksi budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya Islam. Peran dan tanggung jawab lembaga pendidikan Islam dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi adalah menciptakan generasi-generasi Islami yang cerdas, beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah. Selama perubahan budaya masyarakat Islam tradisional di pedesaan lebih dipengaruhi oleh pendidikan, maka perubahan budaya yang terjadi akan memiliki unsur kekuatan akal budi sebagai faktor penting dari perubahan budaya dan kebudayaan itu sendiri. Pendidikan dasar agama, baik melalui sekolah formal maupun non-formal, seperti taman pengajian Al-Quran misalnya, merupakan sarana untuk menciptakan generasi-generasi Qurani, insan-insan yang selalu cinta dan berpegang teguh pada Al-Quran sebagai pedoman hidup dan kehidupan. Di desa Doda ini telah memiliki taman pengajian Al-Quran, walaupun jumlah santrinya masih terbatas. Namun, antusias mereka untuk belajar cukup tinggi. Kegiatan keagamaan dia sekarang ini kami lanjutkan ini seperti taman pengajian anak-anak,
Ibu Majelis Ta'lim masih aktif sekarang, tapi karena dampak COVID ini sudah ya semua itu setengah mati pencarian. Jadi itulah tidak terkumpul. Kalau biasanya terkumpul semua. Ya hasratan 'alal 'ibad innahum ilaihim la yarji'un lahu min nahar fa ila mu'min alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta. Secara sosial kultur, pendidikan Islam di pedesaan telah berlangsung lama, yaitu sejak masuknya Islam di bumi Nusantara ini. Walau pada saat itu hanya masih sebatas mengaji, memahami ajaran Islam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alif, ba, ya Ustadz dulu, baru adik-adik. Alif, ba, ta, li. Sudah sejak lama masyarakat pedesaan menumbuh kembangkan pendidikan Islam, baik di masjid, musolah, maupun pesantren dengan cara gotong royong. Kemandirian merupakan ciri utama pendidikan Islam di pedesaan. Kemudian muncul madrasah yang juga mengajarkan ilmu-ilmu dasar agama dan umum. Qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, ya. Oke, sekarang sama-sama ulang. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, dal, zal, ra, zain, sin, shin, sad, wa, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa perubahan pendidikan masyarakat Islam tradisional di daerah pedesaan adalah perubahan ke arah yang lebih baik dalam memperkuat jati diri dan karakter bangsa. Budaya tradisional Islam yang ada dan telah bertumbuh kembang perlu dilestarikan untuk memperkuat dan memperkaya khasanah budaya bangsa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula
ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Keberhasilan pendidikan agama dan syiar Islam di pedesaan sejatinya tidak terlepas dari dukungan dan peran serta dari semua pihak, baik pemerintah, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat, serta masyarakat itu sendiri secara keseluruhan. Jadi kami selaku tokoh pemuda di sini, waktunya Pemerintah Tinggi datang ke sini kan mengajarkan kepada kita itu, kan di masjid sudah itu. Sekitar 20 lebih kita lalu itu, masih pemuda itu. Diajarkan mengaji dari Iqra. Dan sampai itu diutarakan lagi masalah sholatnya itu. Bagaimana sholat maghrib, pokok diajarkan semua itu supaya bisa, oh berarti begini nanti. Prakteknya itu. Dan juga kita diutarakan juga biasa dikasih tugas di masjid itu. Kalau tiap maghrib itu 3 orang, 2 perempuan, 1 laki-laki untuk basapu. Dulunya itu. Dan kalau malam Jumat kita diajarkan juga itu berduduk dengan orang kan kita belum tahu bacaan Barsanji sampai kita tahu juga nanti itu sampai sekarang. Ajarannya itu kita ambil terus sampai sekarang ini. Tiap malam Jumat kita adakan Barsanji. Ada itu, kalau macam kan sekarang kita biasa habis sholat maghrib, biasa kita ajarkan itu anak-anak mengaji. Dan juga praktek sholat. Kan itu kan diajarkan guru kita yaitu Pemerintah Tinggi lah itu. Tiap maghrib, habis sholat maghrib baru diajarkan. Biasa kita baca salawat dulu, Asmaul Husna baru, habis itu baru mengaji anak-anak. Ya. Tapi alhamdulillah baik dorang. Baru banyak juga dorang masuk di sini masjid. Apalagi kalau malam Jumat kan macam tadi malam itu kita baca Barsanji kan dorang banyak. Ada yang bawa kue itu kan. Sudah. Habis itu kita baca Barsanji sudah. Habis sholat sudah dibagikan lagi kue-kue itu untuk anak-anak. Pisang kayak pulut itu, ada juga telurnya itu. Begitu. Kan dari dulu itu. Begitu sampai sekarang itu. Dan juga kan sudah barisan kita di masjid. Yang siapa kena itu yang bawa sudah kue itu macam pisang itu. Nah, kita adakan barisan itu. Ada uangnya itu kan macam 12.000 satu orang. Nah, ada juga masuk di masjid itu, kasihnya masjid itu. Sarana dan prasarana yang memadai, serta sumber daya manusia yang kompetitif merupakan faktor penunjang berhasil tidaknya pendidikan dan syiar Islam di wilayah pedesaan. Peningkatan pemahaman agama di kalangan warga masyarakat pedesaan perlu dilaksanakan secara berkelanjutan untuk bisa memahami agamanya dengan lebih cerdas. Keberadaan Islam di pedesaan, khususnya di desa Doda ini, adalah berkat jasa Puima Tinggila sebagai tokoh penyebar Islam pertama. Beliau adalah cahaya dari balik gunung.
Sangat besar peranan tokoh agama di desa ini. Dengan tidak mengenal Allah, beliau mendakwakan ajaran Islam. Mulai dari mengislamkan mereka dengan mengajarkan 2 kalimat syahadat tentang tauhid, kemudian toharoh, bahkan sampai tata cara sholat dengan baik dan benar. Beliau juga membuka taman-taman pengajian, majelis taklim, bahkan beliau sampai membangun masjid bersama dengan masyarakat setempat. Walhasil, Islam pun berkembang dengan pesat di desa ini. Pemirsa, demikian jejak Islam persembahan TVRI Sulteng. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.